Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita terkait dengan kerangka teori. Ini pertemuan ke-6. Di pertemuan ke-6 ini, saya tidak akan menjelaskan panjang lebar, karena saya hanya membuat 2 slide saja. 1 slide judul, 1 slide penjelasan. Karena penjelasannya hanya pendek, maka saya yakin bahwa saudara semuanya akan bisa mengerjakan, mengaplikasikan penjelasan ini dengan baik. Nah, kerangka teori adalah teori pilihan dari peneliti yang menjelaskan terkait dengan rumusan yang sedang diteliti itu. Jadi kerangka teori itu adalah pilihan dari peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti itu. Kenapa kemudian pilihan peneliti? Dikatakan pilihan peneliti karena sebenarnya peneliti kan sudah mencoba mengumpulkan penelitian-penelitian terdahulu yang mencoba menjelaskan rumusan masalah yang hendak kita teliti itu. Berdasarkan pada riset-riset terdahulu itu, kan ada banyak teori, ada banyak kajian yang sudah dilakukan. Nah, peneliti kemudian memilih salah satu yang dianggap paling tepat, paling pas untuk menjelaskan rumusan masalah yang digunakan dalam proposal penelitian kita itu. Jadi, kerangka teori itu menjawab rumusan masalah. Kalau rumusan masalah itu, ini gampangnya ya, kalau rumusan masalah itu ada 2, maka jawabannya juga ada 2. Ketika rumusan masalahnya itu ada 3, maka kerangka teorinya juga ada 3. Sering sekali rumusan masalahnya itu 2, tapi kerangka teorinya 5, dan 5-5-nya tidak menjelaskan rumusan masalah itu. Makanya yang paling penting adalah bagaimana ketika teman-teman menulis kerangka teori, itu berarti teman-teman sudah menjawab rumusan masalah sebelum peneliti, sebelum teman-teman itu turun ke lapangan. Nah, tapi bisa juga rumusan masalahnya itu 2, tapi jawabannya 3, atau kerangka teorinya 3, itu bisa juga. Atau rumusan masalahnya 2, jawabannya 1. Yaitu karena memang tidak ada yang lain atau kemudian butuh penjelasan yang lain. Jadi dalam penelitian kualitatif itu memang semuanya sangat fleksibel. Bahkan proposalnya nanti bisa berubah ketika kemudian teman-teman ke lapangan. Meskipun demikian, patokan paling gampang adalah ketika rumusan masalahnya itu 2, maka kerangka teorinya juga 2. Ketika rumusan masalahnya itu 3, ya kerangka teorinya adalah 3. Karena sering sekali nanti ketika teman-teman membuat rumusan masalah 2, kemudian ditanya, kerangka teorinya mana? Bingung dia. Karena dia membuat kerangka teori itu tidak berdasarkan pada rumusan masalah. Tapi teman-teman harus ingat juga bahwa itu adalah jawaban sementara sebelum teman-teman ke lapangan. Jadi tidak bisa dipaksakan. Ketika kemudian kerangka teorinya itu, kemudian teman-teman nulis di bab 3-nya harus seperti itu. Bahkan kalau perlu, Anda menemukan sesuatu yang baru. Sehingga ketika kemudian teorinya sudah yakin dengan itu, tapi kemudian bab 3-nya bisa berubah total, bahwa bahkan konsep-konsepnya yang menamai itu berbeda, itu malah bagus. Jadi teman-teman di bab 3 nanti menjawab rumusan masalah tapi berdasarkan kondisi empiris,
tidak dipaksakan dari bab 3 atau tidak dipaksakan dari teori yang digunakan itu. Tapi ketika di lapangan, teori itu penting untuk membimbing kita. Tapi teori itu bukan harga mati. Kerangka teori itu bukan harga mati. Intinya sebenarnya teori itu adalah sebuah logical framework bagaimana logika kita untuk menjawab rumusan masalah itu. Nah, ketika kita ngomong soal teori, ketika teman-teman sudah menemukan teori, uh, maka teman-teman pasti harus bisa menjawab teorinya siapa, tokohnya siapa, tahap pemberdayaan itu yang digunakan misalnya itu teorinya siapa, tokohnya siapa, yang mengatakan apa, di buku apa, itu harus jelas. Tidak boleh kemudian ya itu menjadi kerangka teori menjadi penting sehingga kemudian referensinya atau kemudian catatan kakinya, footnote-nya atau kerangka ya referensinya itu tidak didapatkan dari koran, internet, website, itu tidak. Harusnya dari buku atau dari jurnal. Bahkan dari risetnya dari buku atau jurnal. Bahkan di banyak tempat atau kemudian yang kalau kemudian kita ngomong soal teori-teori besar itu mulainya tidak dari pemikiran. Langkah-langkah pemberdayaan itu tidak kemudian hasil dari pemikiran, tapi hasil dari riset di lapangan. Setelah itu kemudian dikonstruksi, diabstraksi, kemudian jadi teori begitu. Tidak hanya soal pemikiran dari si peneliti itu sendiri. Saya tambahi satu slide lagi ya. Ini karena penting juga karena saya ternyata tadi menemukan proposal yang isinya masih di kerangka teorinya itu isinya masih definisi-definisi. Jadi kerangka teori itu isinya bukan definisi-definisi, isinya bukan hanya istilah-istilah. Karena kalau isinya istilah-istilah itu cukup kalau di UIN di Fakultas Dakwah itu cukup di definisi penjelasan judul, di penegasan judul. Tapi kerangka teori itu adalah itu lagi sekali lagi logical framework untuk menjawab rumusan masalah dari teori yang ada yang dipilih oleh peneliti. Jadi sekali lagi kerangka teori isinya bukan kumpulan definisi-definisi tapi logical framework.